Kota Cirebon, kota kami pinggir laut, tak berwates Jawa Tengah, Jawa Barat, untuk sedurunge tekan sing akeh puji syukur doa akhirat. Kota Cirebon asale sing cari rebon, pabrik jaget bakal kasinggo petis manis golek bangunnya kaca pembangunan kota Cirebon kan berintan ketung-ketung suarane wis ngumandang srengenge wis uyuh wayahe sore. Kota Cirebon kasebute kota udan kesenian gitar suling gamelane. Kota Cirebon kumpulane para wali kang wis padang semerening gunung Jati. Mumpung ono pada gulati pamarti agama Islam wajib dan anuti. Kota Cirebon, kota kami pinggir laut, tak berwates Jawa Tengah, Jawa Barat, untuk sedurunge pertama sing akeh puji syukur doa akhirat. Kota Cirebon kumpulannya para wali kang wis padang semerening gunung Jati. Mumpung ono pada ngulati pangarti agama Islam wajib dan anuti.
sore kota Cirebon kasebute kota udan kesenian gitar suling gamelane kota Cirebon kumpulane para wali kang wis pada semeren ning gunung jati mumpung enom pada gulati pangati agama Islam wajib dan anuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langkah Padane, saya Novi Aprilia berharap Anda dalam keadaan sehat. Malam hari ini pemirsa RCTV saya sudah berada di Coworking Space The Kiss Kota Cirebon dan spesial untuk malam hari ini kita akan berjumpa dengan sejumlah narasumber untuk berbincang terkait dengan program Gempur Rokok Ilegal. Oke, ya sejumlah narasumber sudah hadir di sini di Coworking Space The Kiss Kota Cirebon dan pastinya sebelum kita membahas secara detail terkait dengan program Gempur Rokok Ilegal, terima kasih banyak untuk The Kiss Musik Kreatif yang sudah menghibur kita semua yang ada di sini. Ya, pemirsa RCTV, untuk sosialisasi pemberantasan rokok ilegal memang intens dilakukan oleh pemerintah. Tidak terkecuali juga ini sosialisasi peraturan perundang-undangan dan terkait dengan barang kena cukai. Saat ini kita akan berbincang terkait dengan sosialisasi ketentuan bidang cukai gempur rokok ilegal. Sejauh ini bagaimana pelaksanaannya dan hasilnya? Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang sudah ada di sini. Yang pertama saya akan undang Kepala Bea Cukai Cirebon, Bapak Ancep Dudi Ginanjar. Silakan Bapak. Iya. Kabar baik ya Pak Ancep. Silakan mic-nya Bapak. Alhamdulillah baik Pak Novi. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya Pak Ancep ya. Semangat Pak, saya memberikan informasi pada kita semua ya. Oke, baik, selanjutnya pemirsa akan bergabung bersama kita Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Bapak Edi Siswoyo. Silakan Pak Edi. Iya, sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, selanjutnya kita juga akan berbincang nanti bersama Pak Tulus Ardiansyah selaku perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Kepala Sub Bagian Pembinaan. Silakan Pak Tulus Ardiansyah. Ya, Pak Tulus Ardiansyah akan bergabung juga bersama kami di sini pemirsa RCTV untuk berbincang terkait dengan sosialisasi gempur rokok ilegal. Selamat malam Bapak, salam kenal dari Novi. Kabarnya baik ya Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir. Dan untuk selanjutnya hadir juga di sini perwakilan dari Polres Cirebon Kota, Kanit Tipikor Ibda Iman Hendro SSH. Silakan Pak Hendro ya. Pak Hendro, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini Bapak. Silakan untuk menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh kita di sini. Ya, selanjutnya hadir juga di sini Denpom 33 Cirebon, Waden Denpom 33 Cirebon, Mayor CPN Ian Sopian SIP MM. Oke, silakan Dan. Selamat malam
Bagaimana kabarnya Dan? Alhamdulillah sehat, luar biasa sekali. Masih ada lagi pemirsa, kita akan mengundang Kapten Sugeng, perwakilan dari Kodim 0614 dan Ramil 1401 Kesambi. Siap Cap, silakan. Iya, hadir di sini sejumlah narasumber untuk memberikan informasi kepada kita semua pemirsa. Dan satu lagi, ini tamu yang penting untuk kita cari tahu informasinya terkait dengan pembicaraan kita malam hari ini. Selamat datang untuk Kepala BPKPD Kota Cirebon, Bapak Arief Kurniawan ST. Apa kabar Bapak? Silakan Pak bergabung Pak. Iya. Malam hari ini spesial sekali di tempat ini yang spesial dan malam yang pastinya kita tunggu-tunggu juga terkait dengan mensukseskan untuk program dari pemerintah ya untuk gempur rokok ilegal. Baik ini dipersembahkan oleh pemerintah Kota Cirebon dan Bea Cukai Cirebon. Ya, dari tadi Novi sudah membicarakan tentang gempur rokok ilegal. Ya, pasti ini juga pemirsa ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Nah, ini untuk bisa memberikan informasi kepada pemirsa RCTV semuanya, apa sebenarnya program gempur rokok ilegal? Mangga dijelaskan oleh Pak Encep Dudi. Izin Pak, saya buka dulu Pak Novi ya, Silakan, biar lebih jelas. Siap. Selamat malam Bapak Ibu semua, baik yang hadir di sini maupun yang hadir di televisi. Ya. Terima kasih Mbak Novi atas pertanyaannya tadi terkait gempur rokok ilegal. Jadi ini merupakan program dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tentu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini dengan Pemda maupun aparat penegak hukum, bapak-bapak yang hadir di sini. Jadi untuk memberantas rokok ilegal. Nah mungkin nanti terkait rokok ilegal seperti apa nanti kita akan jelaskan. Bahwa emang kami Bea Cukai menyadarin betul bahwa kami tidak bisa menjalankan pemberantasan rokok ilegal itu secara sendiri. Jadi emang kami perlu bersinergi dalam pelaksanaan penindakannya mungkin dengan aparat TNI, dengan kepolisian dan dengan Satpol PP. Dan tindak lanjutnya biasanya kami lakukan penyidikan, tentu kami harus bersinergi juga dengan pihak kejaksaan, Mbak Novi gitu. Jadi ini adalah kerjasama dari seluruh elemen pemerintah untuk mensukseskan menggempur rokok ilegal. Karena rokok ilegal itu sangat merugikan bagi kita semua. Jadi tidak sendiri ya Pak ya, Bea Cukai ini ya, perlu adanya sinergitas dengan pihak lain. Betul, karena seperti saya bilang, kami menyadarin jumlah kami sangat terbatas, sementara wilayah kerja kami, contoh untuk Bea Cukai Cirebon meliputi Ciayu Majakuning, sangat luas, pegawai saya ada 80 orang dan di unit pengawasan mungkin cuma sekitar 15 orang, tentu tidak sebanding dengan luas wilayah. Tanpa sinergi dengan aparat penegak hukum yang lain, tentu kami tidak bisa bekerja secara optimal. Oke, jadi ini Pak, untuk gempur rokok ilegal ini ada program yang sudah berjalan dari tahun? Kalau nama gempur rokok ilegal itu dari 2019. 2019. Tapi bukan berarti sebelumnya kami tidak melakukan penindakan. Sebelumnya namanya stop rokok ilegal. Jadi mungkin kalau dari bahasa tuh stop itu masih dalam pembinaan lah kurang lebih gitu. Tapi gempur itu udah lebih serangan lah kurang lebih karena emang target kami dari pimpinan kami dari Bu Menteri untuk peredaran rokok ilegal tuh harus di bawah 3% Mbak Novi. Oke, ini serangan ya Pak ya untuk menghentikan peredaran rokok ilegal ya. Serangan yang dilakukan ini dalam bentuk apa saja Pak? Ada 2 program dalam rangka gempur rokok ilegal tuh, namanya satu sosialisasi seperti yang kita laksanakan malam ini. Dalam hal sosialisasi itu kami tentu bersinergi dengan Pemda, dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi, karena emang kami harus mengedukasi masyarakat apa sih kerugian dari menghisap rokok ilegal. Kerugian dari sisi kesehatan, bisa juga kerugian dari sisi keuangan negara. Oke, jadi banyak kerugian ya Pak ya yang dirasakan dari untuk yang mengkonsumsi rokok itu tersendiri, tidak ada ini ya Pak ya untuk syaratnya ya Pak ya, karena itu ilegal dan juga bagi pemerintah juga merugikan. Oke, ini terkait dengan program ini juga perlu adanya sinergitas dari TNI Polri.
Oke, nah kita mau tahu nih peran yang dilakukan selama ini bagaimana untuk bisa mensukseskan program Gempur Rokok Ilegal. Mangga Bapak, kita mau tahu nih dari TNI Polri. Novi mau ke ini dulu ya. Dari Polres Cirebon Kota, Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Bea Cukai Kota Cirebon, kemudian Pak Kasat Pol PP dan Pak Wadaninpom, kemudian Pak Kepala BKD, kemudian dari Kodim ya, Pak Kasubag Kejari Kota Cirebon dan pemirsa juga. Izinkan saya dari perwakilan Polres Cirebon Kota selaku Kanit Reskrim. Intinya kami dari pihak Polres selalu mendukung untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Bea Cukai. Nah, adapun kami selalu membuka informasi terkait dengan adanya peredaran-peredaran rokok-rokok ilegal di masyarakat. Nah, setahu kami dan selama saya berdinas di Polres Cirebon Kota, Pak, saya dari 2019 ya di Polres Cirebon Kota. Alhamdulillah Pak, untuk wilayah hukum Polres Cirebon Kota, untuk perkara-perkara yang kami pantau dan informasi dari masyarakat selama ini tidak ada Pak ya. Setahu saya ada pernah di kabupaten itu tahun 2016 waktu saya sedinas di Kabupaten Cirebon, itu pernah mengamankan di daerah Watu Belah itu Pak, hampir banyak, saya lupa berapa jumlahnya, cuma mungkin dari rekan Bea Cukai mungkin pernah ada data. Waktu itu Kapolresnya Pak Risto Samudro limpahkan ke Bea Cukai. Oke. Mungkin di itu wilayah Bu. Kota Cirebon termasuk aman ya Pak? Alhamdulillah Bu, kita ada 2 wilayah yang tentunya ada wilayah Cirebon Kota dan ada 6 kecamatan yang masuk wilayah kabupaten. Oke, jadi kita harus mempertahankan juga nih agar bebas ya untuk wilayah Kota Cirebon ini ya. Baik, kalau dari Pak Ian Sofian, Novi mau tahu nih selama ini untuk koordinasi yang terjalin seperti apa untuk bisa mensukseskan program ini? Terima kasih Mbak. Yang terhormat Kepala Bea Cukai, Pak Chef, dan rekan-rekan dari Kejaksaan, Pol PP, Kepolisian, dan lainnya. Kami dari Denpom 33 Cirebon sangat mendukung kegiatan gempur rokok ilegal. Di sini kami sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian militer sudah jelas. Kami akan membackup kegiatan yang ada di Bea Cukai. Apabila ada anggota TNI yang membackingi gerakan atau masalah rokok ilegal ini, kami akan tangani dan kami proses. Oke. Itu aja kalau dari Denpom 33 Cirebon. Terima Sangat kasih. mendukung program ini ya, karena merugikan negara ya Pak? Sangat merugikan negara. Oke, tapi untuk wilayah Kota Cirebon, alhamdulillah. Ini harus juga kita perlu perkuat ya sinergitas yang terjalin selama ini. Oke, selanjutnya dari Kodim 0614 nih ke Kapten Sugeng. Setuju ya Pak untuk bersama-sama untuk bisa mensukseskan program ini Gempur Rokok Ilegal. Serangannya nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bea Cukai, Pancep, yang kami hormati Wadan Denpom, Pak Kasat yang biasa kerja di lapangan bareng, Pak Kanit, selamat malam, Pak yang dari Kejaksaan. Baik, kami dari Kodim mewakili Pak Dandim, yang mana dalam kegiatan sosialisasi ini intinya dari Kodim 0614 Kota Cirebon mendukung kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Pak Kepala Bea Cukai, karena tugas ini kita harus sama-sama kerjasama. Kalau kita tidak sama-sama tidak akan terjadi dan tidak akan berhasil. Itu saja dari Kodim, Mbak Novi. Oke, terus juga ya Pak ya, memberikan yang terbaik ya Pak untuk bisa mempertahankan wilayah kita nih ya untuk terbebas dari rokok ilegal. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita untuk dialog khusus bersama Gempur Rokok Ilegal yang dipersembahkan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon dan juga Bea Cukai Cirebon. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu, ini ada lantunan yang spesial sekali dari Mesti Cirebon. Silakan.
Baik, terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih bergabung bersama kami di dialog khusus seputar gempur rokok ilegal. Ya, kita masih berada di coworking space The Kiss Kota Cirebon. Baik, kenapa kita harus bisa mendukung ya, mensukseskan program gempur rokok ilegal, dan sebenarnya dari mana rokok ilegal ini? Dan perhatian yang yang diberikan nih dalam pemberantasan ini kan perlu juga ada kerjasama dari kejaksaan. Oke, nah dari Kejaksaan Negeri ini melihat peredaran rokok ilegal ini kan berada di luar wilayah Kota Cirebon. Melihatnya seperti apa nih? Mangga, silakan kita ke Pak Tulus Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat bapak-bapak sekalian yang nggak bisa saya sebut satu-satu, saya pernah menangani tentang cukai rokok ini, Pak. Tapi mungkin sebagai informasi aja kepada masyarakat, perlu ditegaskan mungkin lagi terhadap penyidikannya, Pak. Karena menurut saya sih penting nih, Pak, terhadap pembuktian juga di bidang kami. Makanya perlu keterlibatan dengan Kodim, masyarakat, Satpol PP maupun pihak kepolisian. Kita perlu tegaskan lagi di dalam tahap penyidikannya, Pak. Betul Bapak, betul sekali itu karena sangat merugikan dan banyak juga PMH-nya yang perlu perbuatan melawan hukumnya yang perlu disidik, Pak. Terhadap tembakaunya sendiri, terhadap mereknya sendiri, bahkan sampai ke kerugian negara juga, Pak ya. Dan itu mohon lagi ditegaskan, Pak, dari Bea Cukai, apakah penyidikannya bisa dilakukan dari Bea Cukai sendiri atau dari kepolisian, Pak. Terus terhadap barang bukti juga, Pak. Dan perlu ditegaskan lagi, itu barang buktinya yang seperti apa, Pak? Apakah juga boleh kita menangkap di jalan? Kan Kota Cirebon sebagai perlintasan juga, Pak. Apakah bisa kita tangkap di jalan, atau mungkin kalau di Kota Cirebon wilayahnya kecil ya, Pak. Mungkin bisa Oke, langsung ya, Pak ya. Penegasannya seperti apa gitu ya, Pak? Iya, begitu. Oke. Nih. Mumpung ada Terima Bapaknya di kasih, sini, Pak. mangga langsung aja Pak Anjab Budi. Bagaimana nih Pak Anjab? Terima kasih, Pak. Jadi betul tadi dari teman dari Polres bilang bahwa emang sebetulnya tidak nihil untuk peredaran di kota, masih ada, cuman
sifatnya bukan pedagang besar, tapi pedagang eceran. Mungkin nanti kalau ada giat bersama-sama dengan Satpol PP biasanya di pedagang-pedagang kecil menemukan. Tapi pedagang besarnya memang tidak ada kalau di kota. Jadi sifatnya hanya rembesan. Makanya nyampe saat ini 2 tahun saya tugas di Cirebon, kita belum pernah ada penyidikan Pak untuk rokok ilegal. Ada beberapa penyidikan kami di tahun 2021 ini ada 3 penyidikan. 1 di Indramayu, 2 di Majalengka Pak. Jadi kami ada proses penyidikan. Kalau jelas bahwa mengenai penyidikannya di Undang-Undang Cukai, kami yang punya kewenangan Pak, punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Terkait barang bukti pasti kami serahkan. Biasanya putusan pengadilan karena ini merupakan barang larangan, putusannya tidak untuk dilelang, biasanya untuk dimusnahkan. Nah ini pun untuk tindak lanjutnya ada bagi teman-teman beberapa kasus di Majalengka dimusnahkan di teman-teman kejaksaan Pak. Kalau di Indramayu untuk putusan yang tahun lalu dimusnahkan, tapi mungkin akan kita musnahkan bersama-sama di tanggal 21 Desember nanti di kantor kami Pak, seperti itu. Mengenai deliknya lebih banyak untuk saat ini yang beredar di wilayah kita, terutama di Indramayu dan di Majalengka, adalah rokok polos Pak. Nah mungkin untuk ini kalau saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan apa rokok ilegal, gimana Pak Novi? Boleh Bapak, dengan ciri-cirinya. Jadi rokok ilegal itu ada beberapa ciri. Yang pertama itu yang kasat mata bisa dilihat oleh awam Pak, oleh masyarakat, rokok polos gitu loh. Jadi tanpa dilekatin pita cukai. Jadi mungkin tadi Bapak kalau ada yang rokok, ada yang lekatin pita cukai, nah itu ada pita cukai. Itu ini polos Pak. Nah itu banyak beredar di pasaran, itu tanpa membayar pita cukai sama sekali. Kedua itu ada dilekatin pita cukai palsu. Nah kan dilekatin pita cukai palsu itu juga ada beberapa kategori. Istilah kami ada KW super, ada KW 6, ada KW. Nah untuk yang KW super memang perlu keahlian. Dan kami punya alatnya untuk itu, dan emang alatnya terbatas sehingga biasanya kalau operasi bersama nanti dengan Satpol PP kita bawa itu Pak. Ada holorider kami itu, holorider itu untuk ngecek gitu keaslian hologramnya itu. Atau juga ada alat tetes kimia itu. Nah tapi untuk yang KW2 ke sana kasat mata bisa kelihatan. Nah mungkin kami memang perlu sosialisasi baik ke Satpol PP maupun KPH ciri-ciri yang palsu seperti apa. Yang selanjutnya kami sebut ada rokok ilegal yang salah personalisasi. Jadi rokoknya orang lain, pita cukai pabrik orang lain dilekatin di pita cukai kita Pak. Nah itu nggak boleh. Jadi untuk pabrik-pabrik rokok kecil itu umumnya kalau di kami istilahnya itu dia hanya memesan pita cukai tapi tidak memproduksi. Oh begitu, oke. Nah mereka memesan pita cukai untuk SKT, sigaret kretek tangan. Nanti dibeli oleh pabrik lain yang memproduksi sigaret kretek mesin. Nah harga cukai untuk yang SKT itu jauh lebih rendah. Nah sementara untuk SKM tuh cukup tinggi gitu nih. Nah yang keempat adalah salah peruntukan. Salah peruntukan? Salah peruntukan ini suatu pabrik itu memproduksi SKT dan SKM. Nah yang SKM-nya dilekatin oleh SKT tapi milik perusahaan itu sendiri gitu. Jadi itu beberapa rokok ilegal yang ada di kita gitu. Oke, jadi kita harus jeli juga ya Pak ya dalam pemantauan di lapangan tuh Pak. Ya, kalau untuk yang polos mungkin kita semua sama bisa kasat mata bisa lihat lah gitu. Ya, tapi untuk yang lain ya. memang perlu kami edukasi atau kami sosialisasikan karena untuk SKT dan SKM tuh bentuknya beda Pak. Nah itu yang belum mungkin tersampaikan ke teman-teman yang lain. Gitu. Oke, ini dalam hal melakukan monitoring di lapangan Pak Edi nih Pak Edi ya. Melihat untuk wilayah Kota Cirebon bagaimana Bapak ini sudah sampai menyasar ke semua pedagang yang ada di Kota Cirebon nih Pak. Rutin melakukan semacam penindakannya Pak. Terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak semua, izin menerangkan untuk Pol PP tahun depan, ini rencananya tahun depan. Jadi Pol PP akan melaksanakan kegiatan pertama sosialisasi di 5 kecamatan, di 4 kecamatan, nanti dari komponen toko masyarakat, pedagang juga, grosir juga, distributor kita undang.
Lalu untuk kegiatan kedepannya juga kita akan operasi gabungan dengan TNI Polri, dengan Bea Cukai, dengan Kejaksaan juga. Kita akan operasi gabungan ke sentral-sentral perdagangan atau nanti grosir-grosir. Kita akan datangi, dan dari satu kegiatan lagi nanti 2 sampai 3 kali kegiatan melakukan itu untuk mendukung kegiatan dari Bea Cukai Kota Cirebon. Jadi untuk tahun ini kita belum, tapi rencananya kita tahun depan kita akan melaksanakan kegiatan tadi. Pertama sosialisasi, keduanya kegiatan operasi. Oke, ikut mengedukasi juga masyarakat nih ya Siap. Pak Edi. Siap, oke. Jadi rutin juga ya Pak ya, bersama dengan Bea Cukai dan lainnya nih ya Pak? Siap, oke. Ya, untuk malam hari ini juga terkait dengan sosialisasi dari gempur rokok ilegal, ini juga berkaitan dengan perundang-undangan dan juga ini ada hal yang harus kita singgung juga terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya, Pak Encep, sebelumnya Pak dijelaskan terlebih dahulu apa itu Pak? Terima kasih. Jadi dana bagi hasil cukai itu adalah cukai yang dipungut negara. 2%-nya itu dikembalikan kepada daerah, yaitu ada 5 peruntukannya. Ada 5. Jadi seperti diatur di PMK 206 tahun 2020 itu bahwa peruntukannya satu adalah untuk peningkatan kualitas bahan baku. Dalam artian itu kalau di daerahnya yang ada petani tembakau, jadi dialokasikan untuk membina petani tembakau. Nah untuk di kota itu tidak ada. Yang kedua itu untuk pembinaan industri. Nah yang ketiga itu untuk pembinaan kesejahteraan sosial. Yang keempat adalah untuk sosialisasi seperti yang kita laksanakan sekarang. Nah itu jadi itu yang kelima adalah untuk pelaksanaan gempur rokok ilegal atau dalam pelaksanaan pemberantasan rokok ilegal. Jadi ada 5, dimana kalau dibagi dalam besarannya ada 3 sebetulnya, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu 2 kegiatan, yaitu pembinaan industri dan untuk pembinaan kualitas. Itu porsinya di 50%. Nah 25% adalah untuk penegakan hukum. Penegakan hukum itu sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegal. Nah yang 25% lagi adalah untuk pembinaan lingkungan sosial. Dalam hal ini adalah untuk kesehatan. Nah mungkin untuk di kota, karena emang nggak ada pabrik rokok dan nggak ada juga petani tembakau, biasanya untuk yang 50% tadi bisa dialokasikan untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Nah, bisa jelaskan nih ke Pak Arief Kurniawan nih Pak, selaku Kepala BPKPD Kota Cirebon Pak, untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ini yang besar ini ke alokasi kesehatan ya Pak Encep ya. Mangga silakan Pak Arief. Iya, terima kasih Mbak Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak-Bapak semua di sini. Jadi perlu kami jelaskan bahwa menyambung tadi Pak Encep sampaikan, di Kota Cirebon ini hanya ada 2 yang dilaksanakan dari DBHCHT. Itu yang pertama bidang penegakan hukum dan yang kedua adalah di bidang kesehatan. Nah untuk penegakan hukum itu diantaranya adalah untuk sosialisasi ini, kemudian untuk operasi-operasi di lapangan terkait dengan rokok ilegal tadi ya, terutama kaitan dengan cukai, dan kita juga tahu bahwa penerimaan negara terbesar itu kan diantaranya dari cukai ya Pak ya. Makanya kemudian dibagi-bagi ke daerah, ya alhamdulillah Kota Cirebon masih dapat gitu ya. Walaupun sebenarnya kita bukan penghasil tembakau gitu, nggak ada pabrik rokok, nggak ada petani tembakau di sini. Tapi seingat saya tahun 2005 itu pernah kita dapat besar karena kita ada BAT di sini. Betul. Ya, oke. Lalu ya, sekarang bagaimana kemudian, nih Pak Arief? Nah BAT-nya nggak ada, jadi kita makin kesini makin Oke. kecil. Tapi kita tetap berterima kasih, bersyukur ya kita masih dapat. Dan ini masa-masa pandemi ini kita sangat butuh gitu kan dana dari pusat, terutama untuk bidang kesehatan. Ya. Jadi ada 2, sekali lagi, yang pertama penegakan hukum, yang satu bidang kesehatan. Nah untuk bidang kesehatan sendiri memang nilai total dua-duanya, baik penegakan hukum maupun bidang kesehatan itu 4,6 miliar kita dapatnya. Nah yang sekitar 2 lebih lah, hampir 3 miliaran itu untuk bidang kesehatan, dan kebetulan karena kemarin pandemi COVID Pak, jadi alhamdulillah sudah kepake semua uangnya. Tinggal yang bidang penegakan hukum masih ada di saya, uang ini belum saya keluarkan. Oke, disiap-siapkan untuk apa nih Pak? Iya, silakan. Nanti untuk ini diantara untuk pembiayaan ini, membantu untuk juga ya Pak Arief ya? Betul, ya di saya sebenarnya kalau saya sebutkan itu penyaluran itu sebenarnya triwulan 1 dan 2 itu sudah full semua salur ke kami. Triwulan 3 juga sudah Pak, 1,2 miliar lebih. Nah triwulan 4-nya belum nih. Jadi mohon dibantu, sebenarnya total
mungkin tinggal 4 tinggal sedikit Pak ya, tinggal 1, karena total 1,3 untuk penegakan hukum. Uangnya sebenarnya masih ada di kami dan kami sebenarnya menunggu karena kami punya batas waktu karena di Desember ini tanggal 15 harus sudah ini Pak, sudah permintaan pembayaran ke kami supaya kami bisa mengeluarkannya. Kami juga diminta laporan Bu Novi ya ke pemerintah pusat terkait penggunaan dana-dana bagi hasil ini, diantaranya di BHCHT ini. Gitu kan. Untuk akhir tahun biasanya kita diminta sebelum tanggal 5 Januari ya, kalau nggak salah kita harus sudah kirim laporan itu dan khusus untuk dana alokasi khusus dan sebenarnya tanggal 15 besok itu kita harus sudah kirim laporan. Makanya pencairannya sebelum-sebelumnya ini. Oke, setidaknya Gitu. kini ada pemasukan untuk negara ya Pak ya, dan ini juga untuk wilayah Kota Cirebon terkena dampaknya juga ya Pak ya untuk pembangunan wilayah kita ya Pak Ari. Iya, alhamdulillah itu Pak. Oke, baik. Ya, pemirsa CTV nanti juga kita akan menghadirkan satu narasumber lagi ya. Akan bergabung bersama kita Pak Sekda Kota Cirebon, Pak Agus Mulyadi ya. Kita masih akan berbincang terkait sosialisasi ketentuan bidang cukai rokok ilegal. Jangan kemana-mana. masakan ake wong pada kelingan pelayan ora paling kesopanan ning sekabeh langganan yen paling terus jalan-jalan mingguan mumpung bae terus kajian kaulan warung pojok ngompiran hitung-hitung kenalan obat tendengen ya sega gorengen ya mirep use dagine gede-gede aduh kopi topat bukete aduh manise persis kaya pelayane
tobat dendenge ya sega gorenge ya mie rebuse dagingnya gede-gede aduh kopi tobat bukete aduh manise persis kaya pelayane pura-pura makam lirik ning dhuwur padahal ati ketarik lan ngawur minum kopi mencok nyambur sebab nyasar ning sumur pada kelingan masakan ake wong pada kelingan pelayan ora klalen kesopanan ning sekabeh langganan aduh gendenge ya sega gorenge ya mie rebuse dagingnya gede-gede aduh kopi tobat bukete aduh manise persis kaya pelayane pura-pura mata lirik aning dhuwur padahal ati ketarik lan ngawur minum kopi mencok nyambur sebab nyasar ning sumur Pemirsa, kami kembali untuk Anda semuanya ya, untuk sosialisasi dari program Gempur Rokok Ilegal yang dipersembahkan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon dan Bea Cukai Cirebon. Ya, untuk sosialisasi penggunaan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau ini rutin dilakukan. Lalu, bagaimana pemantauan dan evaluasinya untuk saat ini? Nah, kita mau tahu nih ke Pak Arif lagi. Pak Arif, bagaimana nih Pak dari Bapak melihatnya Pak untuk pemantauan dan evaluasinya Pak untuk di tahun ke depan? Ya, informasi yang kami dapatkan dan memang sesuai dengan PMK, kita memang masih memperoleh DBH CHT untuk 2022 dan tidak jauh beda Pak sebenarnya dengan yang sekarang, karena kita ya kota jadi hanya 2 untuk penegakan hukum sama bidang kesehatan. Nilainya juga sarser sama, hampir sama 4,6 juga gitu kan Pak. Jadi nggak jauh beda dengan yang tahun sekarang gitu kan. Jadi tetap kita sudah masukin di dokumen APBD bahwa itu ada untuk penegakan hukum dan bidang kesehatan gitu ya, baik itu di Rumah Sakit Gunung Jati maupun di dinas kesehatannya gitu ya. Dan untuk 2022 kita sekarang ini posisinya masih menunggu hasil evaluasi gubernur gitu. Jadi mudah-mudahan tanggal minggu depan tanggal 14 itu sudah keluar evaluasi gubernur, kemudian kita perbaiki dan kita tetapkan APBD-nya. Ya. Ini kan merugikan negara juga ya Pak ya, dan berpengaruh juga untuk Kota Cirebon. Dari Kejaksaan sendiri ke Pak Tulus Ardiansyah, Bapak melihatnya bagaimana nih Bapak untuk sebagai evaluasi juga ke Bea Cukai Cirebon nih, dari Pak Tulus, bagaimana Pak Tulus? Ini melihat cakupannya untuk wilayah Ciayu Majokuning ya, Pak Anjep ya? Iya, justru tadi sudah saya sampaikan tadi Pak, bahwasanya Kota Cirebon itu kan kecil wilayahnya,
kemungkinan juga nggak sulit untuk tindak pidana yang disebutkan tadi, cukai rokok. Mungkin dengan dukungan teman-teman yang di sini, mungkin cukai sebagai perlintasan itu tadi, Pak. Yang bisa kita harapkan kan di situ, Pak, perlintasan cuma dari Ciayu Majokuning ataupun perlintasan dari Jawa Tengah atau dari sebaliknya gitu, Pak. Itu yang diharapkan sih. Siap. Dari pemantauan Pak Hendro sebenarnya masyarakat sudah tahu belum sih Pak, apa itu rokok ilegal? Jadi begini, untuk masyarakat kalangan yang berpendidikan mungkin paham, Bu, mana yang ilegal dan mana yang tidak. Tapi kebanyakan untuk rokok ilegal ini sasarannya konsumennya ini di level-level bawah, di situ di pelosok-pelosok, seperti itu, Bu. Oke, karena harganya juga ya Pak ya relatif murah ya Pak ya. Betul. Oke, tapi Bapak yakin Pak di kota tidak ada tuh Pak masyarakat yang mohon maaf mengkonsumsi untuk yang rokok yang tidak berizin tuh Pak? Untuk sementara tadi kata Pak Kepala Bea Cukai, untuk partai besar tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini berarti ada penyuplai, berarti kan untuk di warung-warung kecil. Nah, mungkin ke depan buat evaluasi kita terkait dengan penegakan hukum dengan Pak Satpol PP dengan Bea Cukai, mungkin untuk mengetahui yang bandar-bandar besarnya kita bisa tarik dari bawah untuk sampai ke atas. Kita tahu modusnya seperti apa, waktunya bagaimana untuk pengirimannya, biar bisa kita ungkap yang besar. Karena kita perlintasan, tadi kata Pak Jaksa Tulus jelaskan kita perlintasan. Jadi untuk ungkap pidana ini kita sangat susah karena levelnya sedikit. Kalau mau ungkap yang besar kita harus tarik dari bawah untuk ke atas. Gitu. Ini pemberantasan dari hulu ke hilir ya Pak ya. Oke, kita ke Pak Ian Sopian. Pak Ian, sejauh ini sudah apa ya Pak, dari hulu ke hilir belum sih Pak untuk pemberantasan ini Pak untuk wilayah Indonesia sendiri Pak? Untuk pemberantasannya emang sudah dari hulu ke hilir sesuai. Mudah-mudahan ke depan program ini tetap berjalan dengan baik dan meminimalisir kegiatan rokok ilegal. Saya harap seperti itu. Terima kasih. Sudah tegaskah untuk dari penindakan hukumnya nih Pak? Pak Edi Siswoyo. Terima kasih. Betul, untuk Kota Cirebon tadi, ini alhamdulillah berarti masyarakat sudah hampir 80% paham tentang tadi rokok ilegal. Jadi mudah-mudahan kita tetap pertahankan. Jadi tidak ada rokok ilegal yang ada di Kota Cirebon. Meskipun nanti yang kecil-kecil tadi dari Reskrim ini kita yang kecil-kecil kita selusuri, kita dapatkan, nanti kita tim gabungan, nanti tahun depan kita jalan, ini kita akan berjalan. Mudah-mudahan dengan upaya kita dengan maksimal dengan semua tim, mudah-mudahan upaya kita berhasil untuk mengarah ke sana. Oke, ini terkait juga dari segi kesehatan ya, ke Kapten Sugeng. Pak, masyarakat harusnya sudah tidak mengkonsumsi rokok ilegal karena kesehatannya sangat mengganggu sekali ya Pak ya. Itu di rokok yang berizin juga sudah ada ya Pak ya keterangannya, peringatannya. Nah, apalagi yang tidak dilengkapi dengan bea cukai itu Pak, bagaimana nih Pak? Baik ya Mbak Novi, terima kasih. Sebelumnya masalah rokok ini masyarakat ada yang awam dan ada yang sudah mengerti. Seharusnya nanti kita perlu diadakan operasi gabungan, yaitu operasi gabungan. Ya, dalam arti ya lintasan, karena Cirebon ini kota transit ya, kota transit dari mana-mana selalu ke Cirebon, baik dari Jakarta, Bandung dan Jawa juga. Jadi perlu adanya operasi di jalan yang melibatkan beberapa instansi gitu. Itu saja. Oke, operasi gabungan ya Pak ya? Ya betul Mbak. Untuk menyasar ke seluruh sampai ke pelosok-pelosok nih Pak? Karena dengan operasi ini kan perlu barangkali namanya rokok ya Pak Hendro, Pak Tulus, di bawah oleh barangkali kendaraan kan perlu kita pengecekan Pak, itu aja Mbak. Oke, karena wilayah Kota Cirebon tadi sebagai transit ya Pak ya. Oke, jangan sampai lengah nih Pancep. Oke, Pancep bagian Pancep. Betul tadi dari Bapak dari kepolisian sampaikan bahwa kita emang perlintasan, tapi sebetulnya tidak hanya perlintasan, emang ada juga tujuan pasar.
Tujuan pasar seperti saya sampaikan tadi bahwa kami penyidikan di 3 tahun terakhir ini kebanyakan di Indramayu dan di Majalengka. Dan di Majalengka pun menyasar daerah pegunungan sebetulnya, daerah apa emang yang daya belinya. Sebagai gambaran mungkin rokok Sampurna kalau saya boleh sebut merek mungkin, jadi yang legal itu mungkin satu bungkus 25.000 ya sekarang ini. Nah, rokok polos itu Mbak Novi itu bisa dibeli oleh masyarakat dengan harga 9 sampai dengan 10.000. Jadi hampir di bawah setengahnya. Nah, bagi masyarakat kalangan bawah kalau istilah kami yang penting berasap, Pak, gitu. Yang penting berasap. Nah, dan kenapa juga beredarnya banyak di Indramayu? Biasanya kita temukan adalah di pesisir, di nelayan. Nah, kami juga udah lakukan penyisiran dari mulai pedagang, kita cari siapa pemasoknya. Dan sebetulnya dari pabriknya nggak ada yang ada di daerah kita. Tidak ada. Jadi dari beberapa penindakan kami dari tahun 2019 sampai 2021 kami telah menindak sekitar 9,5 juta batang rokok. Itu adalah berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu artinya tidak wilayah CW Meja Kuning bukan daerah produksi untuk rokok ilegal, tapi memang daerah pasar dan daerah perlintasan. Nah, terkait perlintasan di tahun 2021 ini kami ada 2 penindakan, Pak. Yang satu agak besar, kurang lebih 700.000 batang, itu tujuannya Jambi. Kami lakukan penindakan di tol, karena di tol tentu itu perlu analisis intelijen yang kuat, Pak. Jangan salah tangkap kita. Dan di bulan kemarin polanya udah berubah, Pak. Udah nggak pakai truk besar. Kemarin pakai Avanza yang dimodifikasi. Joknya dilepas. Nah, kami dapat 132.000 batang. Disembunyikan itu ya, Pak Ancep ya? Jadi dicopot joknya, dipenuhin dengan rokok gitu nih. Nah, itu kami tindak di tol setelah lewat Palimanan gitu nih. Dan emang itu perlu analisis intelijen karena takutnya salah tangkap. Dan bagi sopir-sopir itu udah didoktrin kalau misalnya kami tidak berseragam misalnya itu kalau ada yang mencegat di jalan tabrak gitu. Makanya kami harus koordinasi dengan Polres, dengan polisi, dengan pihak kepolisian yang ya, ada Pak Ancep. PJR yang ada di bertugas di untuk bisa jalan mengawasinya juga ya, karena Pak ya. kalau kami yang mencegat pasti ditabrak. Oh gitu, baik. Jadi siap juga nih Bapak ya untuk bisa membantu Pak dalam setiap pengawasan operasi di jalannya itu, Pak. Betul, Bu. Intinya kita komunikasi, koordinasi, kolaborasi ke depan seperti itu untuk bisanya terciptanya tujuan yang dicapai. Oke, banyak ya Pak ya modus-modusnya ya Pak. Oke, dengan beragam cara dan kita tidak boleh lengah dan terkecoh begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa RCTV untuk dialog pada kesempatan kali ini. Kita harus jeda, tetaplah bersama kami di RCTV. Ya pemirsa, kita bersama untuk gempur rokok ilegal karena ini sangat merugikan bagi kesehatan dan juga untuk pemasukan kas negara juga. Nah, wilayah kota Cirebon ini terdiri dari 5 kecamatan. Ini kan termasuknya kita harus memantau dengan ketat juga ya Pak ya untuk peredaran rokok ilegal Pak Ancep dan juga dari pihak Satpol PP dan yang lainnya ini harus saling berkoordinasi sinergitasnya ya. Nah, untuk wilayah Kesambi bagaimana nih? Ke Pak Sugeng, ini antisipasi juga nih Pak, akhir tahun juga nih Pak, jangan sampai kita nih libur nanti jangan sampai tidak ada penegakan hukumnya juga. Seperti apa nih Pak? Apa aja Mbak nih? Untuk pedagang-pedagangnya di wilayah Kesambi bagaimana Pak? Bapak melihatnya sudah tertib semua atau bagaimana Pak? Alhamdulillah Mbak, selama ini, selama PPKM ini, karena apalagi sekarang udah level 1 ya. Dan alhamdulillah juga level 3 tidak diadakan. Mungkin pedagang-pedagang dari mulai Perjuangan, Cipto sampai alhamdulillah udah rapi Mbak gitu. Dan untuk terkait ininya Pak, sanksinya seperti apa sih Pak? Ini untuk sanksi hukum yang mereka yang melanggar. Seperti apa Pak Ancep? Jadi kami di Undang-Undang Cukai kebanyakan penyidikan kami adalah deliknya di pasal 54 Pak. Jadi barang siapa pasal 54 Undang-Undang Cukai. Jadi barang siapa mengedarkan, menyimpan barang kena cukai yang tidak dilekatin bea cukai atau barang-barang yang dilekatin bea cukai tidak peruntukannya itu ya, dikenakan sanksi pidana gitu. Tapi ke depan ada sekarang itu, tapi mungkin Juklak dan Jukdisnya belum ada undang-undang HPP itu di pajak Pak. Jadi untuk yang saltuk atau salah peruntukan dan salah personalisasi
dimungkinkan untuk tidak pidana, tapi dimungkinkan untuk perhitungan denda itu tuh. Tapi tentu ini pun mungkin nanti di juklak juknisnya itu bertahap Pak. Jadi Pak Kejaksaan dan dari Pak Kepolisian, misalnya kita dapat pedagang besar, barangnya tetap disita, itu nanti akan dikenakan denda, dihitung berapa nilai cukai yang harusnya dibayar dan denda itu nih. Untuk yang pertama kali. Tapi kalau misalnya penindakan keduanya itu udah ada denda, langsung pidana itu. Tapi ini pun belum keluar sebetulnya. Jadi masih dalam godokan. Tapi undang-undang HPP-nya sendiri tentang harga pokok produksi udah keluar. Nah, cuman saat ini memang belum kami laksanakan. Jadi untuk pedagang besar kami masih tetap pidana, Bu. Jadi Mbak Novi, jadi tetap pelaksanaan pidana. Pedagang besar itu jumlahnya berapa batasnya? Emang kami tidak ada batasan berapa banyak. Yang penting kalau kita melakukan penindakan yang sifatnya mereka itu memasok ke pedagang kecil, artinya udah distributor besar, bisa kami pidana. Tapi emang untuk pedagang kecil yang kami lihat emang ketidaktahuan bahwa barang itu ilegal, sifatnya pembinaan. Jadi kalau misalnya dengan Pak Satpol PP nanti atau dengan teman-teman APH yang lain, aparat hukum yang lain, biasanya sifatnya pembinaan karena kita menyasar pedagang kecil. Tapi dari operasi tersebut bisa kami dapat informasi nanti siapa pemasoknya. Nah, pemasoknya nanti untuk supaya deliknya kuat seperti Pak Jaksa tadi sampaikan, biar nanti dalam penuntutannya kuat Pak ya. Tidak ini, jadi kami biasanya nunggu saat kapan pengiriman datang Pak. Karena kalau misalnya kita tindak kosong gudangnya, barang buktinya kurang cukup kuat, agak susah lah kami untuk masuk ke gudangnya. Jadi kami tunggu kapan ada pengiriman, biasanya kami nongkrongin bisa sampai seminggu 2 minggu Pak. Okay, Baik. Ya. Nah, begitu ada pengiriman, baru kita tindak, baru kita lakukan tindak pidana kepada pedagang besarnya, gitu Pak. Oke, dan ini pedagang juga sudah pada paham ya Pak ya untuk sanksi hukum yang akan didapat ya Pak? Kalau udah diundangkan, masyarakat harusnya dianggap tahu, dianggap paham. Harus begitu ya Pak ya, harus tertib juga ya Pak Incep ya. Oke, untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan DBHCHT, Pak Arief, bagaimana Pak Arief? Ya, kami di keuangan karena sifatnya administrasi keuangan sebenarnya nggak terjun ke teknisnya Mbak. Oke. Tapi kita memantau dari sisi pencairan keuangannya. Gitu pencairan keuangannya. Jadi setiap kita menerima dari BHCHT itu selalu kami beritahukan kepada dinasnya gitu kan, supaya dana itu tidak lama mengendap di kami gitu Pak. Dan itu juga memang karena sudah direncanakan di awal, memang kita mendorong semua perangkat daerah yang terlibat di cukai, baik itu kalau di Cirebon itu 2 ya, Dekis dan Dinas Kesehatan ya Pak ya. 2 dinas itu untuk ketika semua dana itu sudah cair, nah segera laksanakan itu. Atau memang kalau memang sudah dilaksanakan, karena mereka punya jadwal tersendiri kan, 1 tahun itu punya jadwal sendiri kapan dilaksanakan, kapan ininya. Nah itu ketika uang itu sudah transfer dari pusat ke kami segera beritahukan ke mereka untuk segera melakukan proses pencairan. Karena kita ini kan pencairan triwulanan dari BH, jadi pelaporannya juga triwulanan gitu kan. Nah sekarang ini kan Kementerian Keuangan itu selalu memberikan, ya punten dalam tanda kutip, sanksi kepada daerah. Jadi kalau daerah nggak berikan laporan setiap akhir triwulan, biasanya kita ditunda pencairannya gitu kan. Ditunda baru setelah dibikin laporannya dicairkan lagi gitu kan, ditransfer lagi oleh pemerintah pusat. Oke Bapak, tadi komposisinya bagaimana Pak untuk yang kesehatan dan juga untuk hukumnya itu Pak? Oh iya baik, saya lihat dulu coretannya. Oke, ini sebagai informasi juga ya Pak ya? Iya. Baik, ini terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau, untuk komposisinya bagaimana nih Pak Arief? Penggunaan DBHCHT. Ya, untuk ini yang sampai ini semester 1 ya, Mbak ya, dan ini memang sampai sekarang juga belum direalisasikan uangnya gitu ya. Yang pertama di bidang penegakan hukum itu program sosialisasi ketentuan di bidang cukai mungkin yang sekarang dilaksanakan ya. Di dalamnya ada pengelolaan media komunikasi publik dan peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Jadi memang kita meminta sebenarnya sosialisasi nanti di 5 kecamatan, kemudian juga publikasi ketentuan di bidang cukai yang mungkin yang sekarang dilaksanakan oleh Bea Cukai. Ini nilainya 1 miliar 170 juta rupiah, terbagi 2 untuk yang publikasi ketentuan di bidang cukai mungkin 670 juta dan sisanya 500 juta.
Ini dua-duanya belum ada pencairan di kami. Uangnya masih ada di saya. Oke. Jadi kami masih menunggu ya. Kemudian untuk bidang kesehatan, program pembinaan lingkungan sosial tadi disampaikan Pak Cep. Ini untuk program jaminan kesehatan masyarakat. Jadi kita gunakan untuk Jamkes, menambah Jamkes karena memang targetnya Kota Cirebon itu kan UHC semua gitu kan. 100% warga Kota Cirebon dibayar di backup oleh APBD Kota, diantaranya dari cukai ini. Ini untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan nilainya 3,495.784.000 rupiah. Dan ini kebetulan karena kemarin pandemi Covid ya Pak Pancep, jadi kita sudah cairkan semua untuk 23.276 jiwa kakak di Kota Cirebon gitu. Jadi 100% sudah cair untuk yang ini. Okay. Jadi sisanya yang tadi sebenarnya untuk penegakan hukum ya. Tadi, penegakan hukum. Masih ada di kami, silahkan dicairkan. Kami sebenarnya masih menunggu dari pemerintah pusat untuk yang triwulan 4 Pak ya. Triwulan 4 ini sedikit lagi. Jadi kalau totalnya sebenarnya komposisinya ya tadi sampaikan Pak Acep ya, 50% itu memang di bidang kesehatan. 50% untuk penegakan. Oke, dalam penegakan hukum ya Pak, ini bagaimana Pak Idi nih dalam hal membantu juga nih Pak? Terima kasih. Memang dalam penegakan hukum rencananya kita di akhir bulan ini tadinya gabungan Mbak dengan Satpol PP Provinsi dengan instansi terkait di sini dengan Bea Cukai, satu kegiatan rencana atau dua kali kegiatan. Kita lagi nunggu dari provinsi kan memang udah ada schedulean. Tapi karena kemarin berubah lagi leveling, kayaknya berubah lagi nih kegiatannya. Menyesuaikan ya Pak Edi. Lagi. Tadinya memang sebelum ini kita sudah mau akan jalan kemarin itu minggu kemarin Ongetek siap gitu. Kita akan jalan. Tapi ke depan kita akan tetap jalan. Ini karena memang tahun depan kita baru dikasih anggaran, alhamdulillah kita dapat 200 juta. Kita akan jalan untuk kegiatan dengan dinas instansi dari TNI, Polri, dengan kejaksaan, itu akan jalan seperti itu. Tadi sasarannya pasar yang di wilayah Kota Cirebon. Kita akan susuri itu, termasuk agen-agen dan toko-toko warung-warung kecil gitu kan. Tadi melihat seberapa banyak sih rokok ilegal atau rokok yang tidak, yang polos, yang tidak cukainya nggak bener. Ini memang harus kita selusuri juga. Tadi pemahamannya kembali lagi, Satpol PP juga perlu dengan rekan-rekan juga pemahaman seperti apa sih secara fisik. Kalau dalam secara teori tahu, tapi secara fisiknya kita minta latihan lagi dari Bisukai. Kita nggak bisa melihat fisiknya seperti apa. Nah ini harus kita akan bersama-sama nanti minta arahan, sosialisasi khusus ke perangkat kami, nanti kepolisian juga, kejaksaan juga dengan Denpom supaya tahu. Oh ini loh, karena secara teori sih tahu, tapi secara fisik kadang-kadang mata ini berbeda. Itu Mbak, terima kasih. Ini kan rutin juga dilakukan ya Pak ya untuk sosialisasi, edukasi juga kepada masyarakat. Nah setiap tahunnya ini tidak bosan-bosan ya Pak ya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah apakah sosialisasi yang dilakukan ini kurang menyasar ke daerah yang terpencil nih Pak? Ke Pak Ian Sofian bagaimana Bapak melihatnya? Sudah luar biasakah sosialisasi dan juga himbauan yang diberikan kepada masyarakat nih Pak terkait peredaran rokok ilegal? Terima kasih Mbak. Untuk sosialisasi saya harap sampai dengan masyarakat bawah, jadi dari pedesaan dan sebagainya. Jadi sudah jelas aturannya, mereka tahu dan mengerti. Jadi jangan hanya di kota saja, seluruh elemen masyarakat harus mengetahui apa itu rokok ilegal yang dilarang oleh pemerintah. Saya rasa seperti itu. Oke, sudah tahu tapi jangan membandel ya Pak? Iya betul. Itu oke. Ya, sanksi juga sangat tegas ya Pak Anjo, tadi sudah disampaikan ya Pak. Baiklah pemirsa CTV, kita masih ada satu segmen lagi untuk membicarakan terkait dengan sosialisasi dari gempur rokok ilegal. Kita bersama untuk gempur rokok ilegal. Tapi kita harus jeda lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih bergabung bersama kami untuk dialog khusus ya yang dipersembahkan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon dan juga Bea Cukai Cirebon ya. Dari masing-masing narasumber pemirsa ini sudah memberikan komentar ya yang kita satu ini apa ya, satu ini ya punya berkomitmen ya
untuk bisa bersama-sama untuk bisa membantu mensukseskan Gempur Rokok Ilegal. Nah, Novi mau tahu nih sebagai closing statement juga pada pembicaraan malam hari ini, apa yang ingin disampaikan pada pemirsa RCTV ini? Silakan, Bapak. Sebagai himbauan dan juga harapan ke depannya. Intinya kami dari kepolisian berharap ke depannya kita ada kerjasama Pak dari lembaga-lembaga yang ada hadir di sini untuk bersama-sama memiliki tekad yang sama untuk memberantas rokok ilegal. Intinya seperti itu Pak. Oke. Silakan Bapak. Atau ada yang ingin disampaikan juga kepada pemirsa? Ya, terima kasih Mbak. Seperti sudah dikatakan tadi, saya sangat mendukung sekali tentang rokok ilegal ini. Cuma mungkin dari Pak Satpol PP seperti katakan tadi, kita harus turun ke bawah juga untuk mengetahui tentang fisik dan sosialisasi terhadap fisik rokok itu tadi. Semoga kedepannya kita tetap bisa laksanakan itu sesuai dari Pak Arif dari BKD, sudah ada anggarannya, monggo kita laksanakan bersama gitu aja Pak. Oke, anggaran sudah ada, tinggal actionnya lebih dimantapkan lagi, begitu ya Pak Arif? Oke, bagaimana Bapak? Silakan Pak, memberikan himbauan juga pada masyarakat wilayah Kota Cirebon. Ya, yang pertama mengurangi penggunaan rokok ilegal itu sebenarnya kan membantu negara juga dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Dan kemudian yang kedua, tolong dimanfaatkan dana DBH-CHT ini dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat. Mumpung Kota Cirebon masih dapat sampai tahun depan ya Pak. Dan ini tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja. Oke, ini pandemi biasanya kekurangan anggaran ini ada ya Pak ya. Tinggal bagaimana cara untuk bisa untuk actionnya Pak ya, agar lebih bermanfaat lagi. Oke, ke Kapten Sugeng Pak, ada pesan yang ingin disampaikan kepada warga Kota Cirebon Pak? Ini Mbak Novi, terima kasih kepada Kepala Bea Cukai Pancep yang telah memberikan sosialisasi tentang tentang rokok ilegal, sehingga untuk masyarakat Kota Cirebon itu nanti akan tahu baik di kota maupun di pelosok-pelosok, khususnya di Kota Cirebon. Itu saja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kapten Sugeng, dan selanjutnya Pak Ian Sopian. Pak, mungkin ada masukan yang disampaikan kepada Pak Ancep juga nih Pak, mumpung kita ketemu bareng di sini ya Pak ya. Iya, terima kasih Mbak. Untuk Pak Ancep terima kasih. Mungkin emang tadi disampaikan oleh Pak Imam dari Kejaksaan, perlu sosialisasi kembali untuk kita sebagai perangkat atau penegak hukum. Kira-kira apa itu cukai untuk rokok tersebut? Jadi kita mengerti dalam penindakan kita tidak salah. Untuk yang kedua, untuk masyarakat agar mengurangi atau menghilangkan memakai untuk rokok yang ilegal. Karena kita belum tahu dampak kesehatannya untuk kita, belum tahu isinya itu apa. Kalau sudah ada cukainya, insya Allah kesehatan itu masih bisa terjamin untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Dan Pak, diingatkan kembali pada pemirsa RCTV. Ya, buat masyarakat seluruhnya pemirsa RCTV, seperti yang disampaikan Pak Yan tadi, sebetulnya untuk rokok yang legal aja udah tercantum bahaya-bahayanya, gitu kan. Padahal itu diproduksi oleh pabrik besar. Betul. Dengan komposisi kimia tertentu. Iya. Nah, apalagi ini diproduksi oleh pabrik-pabrik yang ilegal. Iya. Yang mungkin kalau udah biasa membeli rokok ilegal itu, merek yang sama, minggu ini rasanya seperti ini, minggu besok belum tentu sama. Oh, gitu, Karena berbeda ya Pak? Standarisasi. Iya, Artinya yang standar aja sudah dinyatakan bisa merusak kesehatan, apalagi yang tidak standar. Iya. Mungkin itu kepada masyarakat itu dari segi kesehatan. Jadi stop membeli atau mengkonsumsi rokok ilegal karena sangat merugikan dari sisi kesehatan dan juga dari sisi penerimaan negara. Untuk DBH-CHT, kami emang diamanatkan untuk memantau pemanfaatan. Jadi di PMK 139 yang udah dirubah di PMK 233 tahun 2020, kami diamanatkan untuk melakukan pemantauan terutama untuk yang 25%. Nah, hasil pemantauan ini nanti kami laporkan ke pimpinan dan itu akan menentukan dropping di tahun berikutnya, Pak. Nah, alhamdulillah untuk Pemkot Cirebon cukup aktif. Mudah-mudahan yang tahun ini 4,6, Pak, ya.
di tahun depan mungkin bisa 10 miliar mungkin. Amin. Sehingga kegiatannya baik itu untuk kesehatan maupun untuk penegakan hukum di bidang cukai bisa lebih kita laksanakan secara masif gitu. Mungkin itu. Oke, ini juga landasan hukumnya sudah ada ya Pak ya. Tentu peraturan undang-undangnya juga jelas sekali ya. Nah dalam hal penegakan perdanya nih, Pak Edi. Terima kasih, terutama dari Pak Acep, Pak Arif. Ini memang Kota Cirebon, khususnya Pol PP baru tahun ini nih. Mudah-mudahan tahun depan Pak lebih besar lagi dan sinergis semua dari perangkat samping, TNI, Polri, Kejaksaan. Ini akan lebih sinergis lagi. Jadi aktif ke bawah, kegiatan operasi gabungan, razia tadi untuk rokok-rokok ilegal sangat nanti masif Pak. Kalau dengan kegiatan bersama, mudah-mudahan itu harapannya itu. Kedua, harapan tadi pengetahuan kami tentang rokok ilegal yang kalau rokok polos mudah mungkin. Tapi rokok yang tadi salah penempatan dan segala macam. Nah ini memang harus edukasinya khusus buat kami dengan tim perangkat penegak hukum akan lebih bisa lagi lebih dalam lagi. Mudah-mudahan kita lebih tahu dan akan lebih jalan lagi. Dan ke depan lagi mudah-mudahan Kota Cirebon tidak ada rokok ilegal yang masuk banyak di Kota Cirebon. Cukup cuma memang di pinggir-pinggir. Oke, Itu aman saya, kita pertahankan dia Pak ya. Tapi tidak ada kendala ya Pak Encep? Alhamdulillah untuk saat ini karena bantuan, terima kasih kepada bapak-bapak dari TNI, Polri dan Kejaksaan dan juga dari Pemda yang udah bersinergi, kami bahu-membahu untuk melakukan gempur rokok ilegal. Terbukti bahwa emang yang beredar di kota seperti saya sampaikan sifatnya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan 4 kabupaten yang lain. Artinya ini adalah kerja bersama, bukan hasil kerja kami Bea Cukai, tapi memang kerja bersama dari Bea Cukai, dari Pemda dan juga dari bapak-bapak TNI, Kejaksaan dan dari Kepolisian. Oke, jadi kita semua berkomitmen untuk gempur rokok ilegal secara bersama-sama ya Bapak ya. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk bisa mensosialisasikan ketentuan bidang cukai rokok ilegal dan mensukseskan program rokok ilegal ya Bapak semua ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan kami, pemirsa, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan sebelumnya juga saya ingin ucapkan terima kasih untuk Mesti Cirebon dan The Kiss Musik Kreatif yang sudah menghibur kita semua yang ada di sini. Saya harus pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempur rokok ilegal.